dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Baik, Bu. Gimana libur 3 harinya? Seru nggak? Seru. Oke, jadi minggu lalu kita sudah membahas mengenai materi kegiatan ekonomi yaitu distribusi. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas dari kegiatan distribusi tersebut yaitu pasar. Nah, sebelum itu di sini Bu mau tanya, siapa yang sering belanja ke pasar sama online shop? Saya. Oke, pastinya banyak ya, apalagi terutama anak kos. Nah, terus di sini materinya ada pasar, fungsi, dan jenis-jenisnya. Sebelum lanjut ke materi, di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu yang pertama yaitu menjelaskan pengertian pasar secara tepat dan jelas. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi pasar dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, mengklasifikasikan jenis-jenis pasar berdasarkan wujud, waktu, barang, dan struktur. Yang keempat yaitu menganalisis perkembangan pasar abstrak di era digital saat ini. Kemudian di sini apa itu pasar? Nah, jadi pasar itu sendiri dapat diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, bisa berupa barang maupun jasa. Kemudian di sini juga ada fungsi dari pasar tersebut. Fungsinya itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fungsi distribusi. Nah, jadi fungsi distribusi ini, pasar itu memerankan dalam mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen. Kemudian yang kedua yaitu di sini ada fungsi pembentuk harga. Nah, jadi pasar itu berfungsi dalam membentuk harga melalui interaksi antara penjual dan pembeli. Nah, interaksi di sini dalam artian jika pembeli itu melakukan negosiasi atau tawar-menawar ke penjual tersebut. Kemudian yang ketiga di sini ada fungsi promosi. Nah, fungsi promosi ini pasar juga berfungsi sebagai memperkenalkan produk kepada konsumen. Kemudian di sini ada jenis-jenis pasar. Jenis-jenis pasar menurut wujudnya terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pasar konkret dan pasar abstrak. Sebelum Ibu lanjut, di sini ada yang tahu nggak apa contoh dari pasar konkret dan pasar abstrak? Saya, Bu. Oke, baik, dari sebagian Ibu, Mira, silakan. Jadi contoh dari pasar konkret itu ada pasar tradisional, sedangkan contoh dari pasar abstrak itu berupa marketplace. Oke, baik. Apakah ada yang ingin menanggapi dari jawaban temannya tadi? Jika tidak ada, kita lihat di sini contoh dari pasar konkret. Nah, jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh temannya tadi, bahwasanya contoh dari pasar konkret itu sendiri ada pasar tradisional. Nah, pasar konkret sendiri diartikan sebagai pasar yang mempunyai lokasi fisik, sehingga transaksinya itu bisa dilakukan secara langsung. Nah, kemudian untuk contoh dari pasar abstrak sendiri, benar sekali apa yang disampaikan oleh temannya tadi, bahwasanya contohnya itu ada marketplace. Nah, bisa kita lihat di gambar ini ada Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Kemudian untuk pengertiannya sendiri, pasar abstrak ini didefinisikan sebagai pasar yang tidak mempunyai lokasi fisiknya, sehingga transaksi itu dilakukan melalui online atau media lain tanpa harus bertemu langsung. Kemudian ini kita next. Nah, ada jenis-jenis pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Nah, ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ada pasar barang konsumsi. Nah, jadi pasar barang konsumsi ini menjual barang yang langsung digunakan oleh kehidupan sehari-hari masyarakat. Contohnya itu seperti makanan, pakaian, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada pasar barang produksi. Nah, untuk pasar barang produksi ini adalah tempat menjual barang yang digunakan oleh produsen untuk memproduksi barang lain. Contohnya itu seperti pabrik yang membeli baja dibuat untuk mobil. Kemudian ada juga pasar bahan baku dan sebagainya. Nah, sebelum Ibu lanjut, di sini ada yang tahu nggak mengapa di era digital saat ini pasar abstrak itu berkembang? Boleh angkat tangannya? Kepada diri silakan. Karena kemajuan teknologi, apalagi perubahan perilaku konsumen yang lebih mengutamakan yang bisa terkhususnya seperti di Gen Z. Oke, baik-baik. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh temannya tadi, bahwasanya di era digital saat ini tuh masyarakat lebih mengutamakan kepraktisan. Jadi terutama itu masyarakat itu pasti lebih memilih belanja online. Seperti kalian itu kan biasanya lebih sering belanja di Shopee. Oke.
Jadi di sini dapat kita lihat bahwa ada grafik penurunan jumlah pembeli pasar offline di Indonesia. Nah, jadi mulai tahun dari 2020 hingga 2006 ini mengalami penurunan. Bisa kita lihat contohnya secara langsung itu di pasar 16. Nah, dulu itu kan banyak pembeli yang datang langsung ke pasar. Kemudian sekarang ini lebih sepi kan daripada dulu. Karena masyarakat itu lebih memilih belanja di Shopee karena terutama harganya lebih murah ketimbang beli langsung di pasar. Next, di sini ada jenis-jenis pasar menurut organisasi atau struktur terbagi menjadi dua juga. Yang pertama yaitu ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, sebelum Ibu lanjut, ada yang tahu nggak apa perbedaan dari pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna? Oke, baik, dari seperti ini. Nah, menurut saya kalau pasar persaingan sempurna itu memiliki banyak penjual dan juga pembeli dengan produknya yang sama. Tapi sementara pasar persaingan tidak sempurna itu memiliki jumlah penjual terbatas dengan produk yang berbeda. Oke, baiklah. Jadi, apakah ada yang menanggapi dari jawaban pertanyaan tadi? Jika tidak ada, jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh temannya tadi bahwasanya pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna ini dapat kita lihat di sini. Nah, pasar persaingan sempurna ini sendiri adalah jenis pasar di mana banyak penjual dan pembeli yang berinteraksi. Kemudian untuk barang yang diperjualbelikan itu tuh sama atau homogen. Nah, kemudian pasar persaingan tidak sempurna ini adalah di mana pasar itu hanya beberapa penjual atau pembeli yang dapat mempengaruhi harga. Nah, baiklah, apakah ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup sesi pembelajaran hari ini? Oke, jika tidak ada yang bisa bantu Ibu menyimpulkan untuk materi hari ini? Baik, dari seperti ini silakan. Jadi pasar itu adalah tempat atau mekanisme interaksi penjual dan pembeli transaksi barang dan jasa, baik secara langsung atau kombinasi. Pasar juga berperan dalam distribusi, pembentukan harga dan promosi, serta memiliki berbagai jenis berdasarkan wujudnya, waktu pelaksanaannya, cara diperjualbelikan dan struktur atau organisasi, sehingga menjadi pusat kegiatan ekonomi. Oke, jadi benar sekali, terima kasih yang mulia karena sudah menyimpulkan materi hari ini. Nah, sebelum itu di sini Ibu ada sedikit berikut ya. Buat yang sudah jawab tadi sama menyimpulkan Ibu kasih lihat. Terima kasih ya. Ibu disampaikan oleh Musya tadi, jadi dapat kita simpulkan materi hari ini yaitu pasar adalah tempat bertemu penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian untuk fungsinya sendiri tadi ada 3 sudah disebutkan, dan untuk jenis-jenisnya juga ada jenis menurut wujudnya, kemudian menurut barang yang diperjualbelikan, dan menurut struktur atau organisasi. Untuk tugas minggu depan itu udah Ibu tahu kan di e-learning, silakan kalian cek. Kemudian tenggat waktunya itu 1 minggu, dan untuk materi minggu depan itu silakan kalian pelajari tentang mekanisme pasar. Oke, baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.